Hai guys, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat terus dan semua urusan kalian tuh lancar lah ya. Dan di video kali ini, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, kalau aku tuh akan lebih banyak gitu ya untuk nge-share perjalanan kehamilan aku di usia aku yang udah di atas 35 tahun ini. eh Sebenarnya aku pengen banget gitu ya nge-share perjalanan journey aku di terakhir tuh aku berapa hari lalu ya, kayak 18 hari lalu. Tapi ternyata aku nggak bisa teman-teman, karena di kehamilan ini tuh bener-bener aku tuh payah banget. Mual-mual terus selama 4 minggu ini, jadi udah mau menjelang ke trimester kedua ya, awal-awal gitu tuh aku bener-bener payah banget, jadi aku nggak bisa bikin video apa-apa. Dan sekarang aku mau berbagi informasi, terus juga apa ya, apa sih namanya, aduh aku sampai bingung ngomong apa gitu ya. Aku mau berbagi informasi tentang NIPT test, terus juga gimana feeling aku setelah udah melewati trimester awal. Bagaimana perasaannya? Oke, stay tune terus di video kali ini karena aku akan share, mudah-mudahan informasi yang aku share ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke. Nah, yang pertama, perasaan aku ya setelah trimester awal ini gitu. Awalnya mungkin juga ada teman-teman yang merasakan hal yang sama gitu ya, kayak aku gitu. Awalnya tuh karena mungkin aku cuma berencana untuk punya 2 anak, jadi aku tuh masih kayak agak sulit untuk mencerna nih, gimana ya, aduh anak ketiga ya gitu loh teman-teman. Jadi di awal kehamilan tuh aku kayak masih mencoba mencerna, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Jujur aja sebagai manusia tuh kayak, bisa gak ya gue jadi ibu yang baik gitu ya. Udah, maksudnya anak 2 tuh udah repot banget, masih repot gitu ya, masih repot-repotnya. Dan kalau punya anak kan repotnya itu bakalan terus ya sampai mereka gede gitu. Effort kita tuh akan selalu buat anak gitu ya. Mungkin itu juga yang bikin mood aku tuh di trimester awal ini tuh kayak up and down gitu loh teman-teman. Sebenarnya bukan nggak seneng karena hamil gitu ya, tapi lebih takut kepada diri sendiri, perasaan kita, dan kayak nggak percaya sama diri sendiri gitu. Apakah gue mampu ya, terus gue bisa nggak ya gitu. Nah, jadi gitu loh teman-teman, yang bikin aku tuh kayak susah untuk move on dengan keadaan ini adalah karena aku tidak percaya diri. Dan ya, lebih besar daripada itu, aku seolah-olah tidak percaya pada penciptaku gitu loh, yang memberikan kepercayaan ini kepada aku. Dan which is itu aku sadari salah banget, karena kalau apa ya, Tuhan udah percayakan, pasti Tuhan akan memberi kemampuan, Tuhan akan persiapkan segalanya ya. Dan dengan menyadari hal itu gitu ya, aku diingetin hal itu, aku tuh jadi lebih lega, lebih tenang, lebih apa ya, jalaninnya tuh lebih lebih enteng aja gitu. Karena di trimester awal ini bener-bener aku tuh bener-bener struggling banget, yang namanya mual. Setiap ngebayangin makanan aku mual gitu. Terus baru jam berapa, malam jam 9, jam 8 aku udah capek banget, udah kayak pengen tidur, terus kepala pusing gitu, kayak ya kayak gitulah, campur aduk gitu teman-teman. Nah, itulah feeling aku setelah perenungan di trimester awal ini ya teman-teman. Dan seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, kalau aku akan menjalani NIPT test. Dan NIPT test ini sesuai dengan rujukan dokter aku. Terus juga NIPT test ini aku ambil yang core alias yang basic, karena dokter aku tuh cuma minta yang basic aja. Dan aku akan jelasin apa sih itu NIPT test. Nah, hari ini tuh aku tadi udah ambil darah untuk NIPT test gitu ya. Jadi NIPT test itu tuh sebenarnya, sebentar ya, aku sambil melihat ini ya teman-teman. Nah, jadi ini aku bacain ya dari salah satu lab yang dimana aku dirujuk sama dokter aku. Jadi dia itu, NIPT test itu adalah tes untuk mendeteksi kelainan kromosom yang paling umum terjadi pada janin sejak usia kandungan 10 minggu. Makanya NIPT test ini baru bisa dijalankan atau dilakukan setelah usia kandungan kalian itu 10 minggu. Tadi aku tanya sama yang ambil sampel darah aku itu 10 sampai 16 minggu gitu ya. Biar nggak keburu besar juga gitu, jadi tahu di awal gitu. Terus aku tanya,
sebenarnya kalau udah tahu nih misalnya hasilnya ini amit-amit ada yang hasilnya tuh nggak sesuai harapan gitu ya, misalnya eh, resikonya tinggi gitu ya, itu untuk apa sih tes ini ya? Jadi untuk pertimbangan si orang tua, apakah dia akan melanjutkan janin ini atau enggak gitu kan. Terus karena kan ini kalau misalkan amit-amit sampai bermasalah itu kan bukan cuma kasihan orang tuanya, tapi anaknya juga akan kasihan gitu. Jadi mereka bisa mengambil keputusan lah yang dirasa tepat buat si pasangan ini gitu. Makanya nggak boleh lebih daripada 16 minggu karena udah terlalu besar teman-teman, umur kehamilannya gitu. Dan sebenarnya apa sih yang diuji untuk NIFT ini? Kalau aku tadi ambilnya yang core ya teman-teman, ini yang core. Itu dia untuk menguji sindrom trisomi 21 atau Down syndrome, terus Edward syndrome, Patau syndrome, dan untuk mengetahui jenis kelamin tunggal. Jadi karena dokter aku tuh cuma minta yang basicnya aja, jadi aku ambil tes yang basicnya aja ini gitu. Karena ini harganya lumayan teman-teman. Nanti aku akan kasih tahu berapa harganya ya, tapi mungkin beda-beda di setiap lab. Ini di lab yang dirujuk sama dokter aku gitu. Terus manfaatnya itu adalah, aku sambil baca ya ini karena aku juga nggak mau sampai salah gitu kan. Mendeteksi kelainan yang paling umum terjadi di dunia. Terus membantu ibu mengetahui kondisi kesehatan dan resiko kelainan bawaan pada janin. Terus membantu pengambilan keputusan medis yang tepat dan efektif seperti yang tadi aku bilang, memaksimalkan perawatan yang tepat untuk tumbuh kembang janin, dan yang paling terakhir mengetahui jenis kelamin janin lebih awal untuk persiapan yang maksimal. Ini untuk yang core doang ya yang aku ambil ya teman-teman. Nah untuk yang core-nya ini sendiri dia itu harganya 2,8 juta. Jadi untuk mengetahui tadi sindrom-sindrom yang aku sebutin dan jenis kelamin bayi gitu teman-teman. Nah apa ya, tadi sih aku tanya Mas, emang benar ya kalau tes ini tuh buat yang usianya cuma di atas 35 gitu? Enggak kok, biasanya kalau yang mau tahu gitu ya, jadi nggak harus 35 juga, 35 tahun juga bisa, boleh kalau memang mereka tuh mau tahu kira-kira apa sih namanya yang dites tes tadi itu, mereka tuh mau tahu apakah ada kelainan ini. Kalau mau tahu tuh nggak apa-apa, ambil aja gitu, tapi di usia kehamilan 10 sampai 16 minggu teman-teman. Nah terus apa lagi ya, jadi kalau di luar negeri itu tes ini tuh merupakan tes yang wajib diambil sama semua ibu hamil teman-teman, gitu kata orang labnya tadi ya. Setelah aku ngobrol-ngobrol, mungkin aku nanti akan tampilin di sini obrolan aku, tapi kalau misalkan sampai nggak ada suaranya itu karena aku takut kena copyright, karena kebetulan anak aku lagi nonton lagu-lagu Badanamu teman-teman gitu. Tapi ini aku ringkes aja ya dari dari obrolan aku sama orang labnya. Nah, karena aku tuh kemarin tuh dirujuk untuk ke lab ini, jadi ya udah, kebetulan untuk yang di lab ini ada home service, dan home service itu gratis, free. Jadi aku senang banget sih. Terus diambil darahnya tuh yang nggak sakit dan nggak biru-biru gitu loh teman-teman. Nah apa lagi ya, oh iya, nah harganya ini kalau nih ya teman-teman, ini tuh ada paket, aduh sampai nggak jelas ya, sorry ya teman-teman, karena aku agak-agak effort banget bikin ini, harus dipegang nggak pakai tripod, mumpung anak-anak aku lagi nonton di depan, aku jadi bisa bikin video. Terus oh ya, yang aku suka tadi tuh aku pas ngisi-ngisi formnya, dia juga ada garansi atau asuransi atau jaminan gitu ya. Kalau misalnya hasil tes kita tuh nggak akurat, misalnya nih pas kita tes hasilnya low itu bisa berarti kemungkinan kecil banget untuk terinfeksi kelainan-kelainan yang tadi aku sebutin. Nah kalau misalnya pas lahiran ternyata terinfeksi gitu ya, ada kelainan itu, kita bisa dapat ganti rugi sejumlah uang berapa gitu teman-teman, kata mas labnya tadi ya gitu. Nah tapi so far dia bilang nggak ada sih hal kayak gitu, karena ini tingkat keakuratannya itu di atas 99%. Oke, jadi di sini ada apa ya? Nih ada paket-paketnya ya teman-teman.
Kalau untuk yang twins juga ada, kalau untuk yang kehamilan tunggal juga ada. Banyak deh paket-paketnya di sini teman-teman nih. Kalau kalian ambil yang paling pro, itu tuh sebanyak ini yang dicek. Ini tuh aku bacain aja ya, random ya teman-teman. Kondisi genetiknya tuh ada trisomi. Trisomi itu juga ada banyak banget. Ada trisomi 21, 18, 13, 9, 16, trisomi 22 gitu-gitu. Terus ada apa ini namanya, aneuploidi kromosom kelamin untuk kehamilan yang tunggal ya ini. Ini ada Turner syndrome, Klinefelter syndrome, triple X syndrome, Jacob syndrome, pokoknya banyak banget. Jadi kalau kalian ngambil yang paling lengkap itu harganya kalau nggak salah 8 juta. Kalau yang di bawahnya paling lengkap itu apa ya, ini pro berarti plus ya kalau nggak salah, itu 6,5 juta, sedangkan yang core 2,8 juta gitu. Itu seputar harganya ya teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman perjalanan kehamilan aku di trimester awal ini. Awalnya berat, apalagi sekarang aku udah sambil kerja gitu ya, ngurus 2 anak juga, jadi gampang capek, gampang lelah. Tapi so far puji Tuhan setelah melewati di trimester awal ini ya, mau awal-awal dah trimester kedua, aku puji Tuhan udah enakan semua, makan udah bisa, terus pikiran lebih tenang, lebih plong gitu yang ngejalaninnya. Memang sebenarnya pikiran itu penting banget sih teman-teman. Jadi jagalah pikiran kita supaya kita tuh bisa tetap berpikir positif gitu ya, meskipun kadang-kadang tuh kan ya nggak semua hal yang terjadi di hidup kita tuh bisa baik-baik aja sesuai dengan mau kita gitu ya. Tapi kita coba untuk nge-switch pikiran kita, daripada kita mikirin hal-hal negatif, lebih baik kita pikirin dari sisi positifnya gitu. Nah kurang lebih kayak gitu aja video aku kali ini ya, karena kayaknya aku ngomongnya udah kecepatan banget, dan aku takut anak aku nih ntar tiba-tiba gangguin lagi, masuk lagi ke dalam, sehingga video ini bisa terpotong-potong. Jadi semoga kalian yang lagi hamil dan yang lagi program hamil sehat selalu ya. Semoga sehat selalu, semoga kehamilannya lancar terus sampai persalinan dan seterusnya. Dan jangan lupa jaga hati dan jaga pikiran. Oke? Meskipun ya namanya ibu-ibu kadang-kadang tuh kalau udah urusan anak tuh ada aja yang bikin gemes gitu ya. Tapi udah tetaplah kita berusaha menjadi ibu-ibu yang lebih baik lagi setiap hari. Oke, see you on the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oh iya, hasil dari NIPT test ini itu 7-14 hari, dan mereka akan email dan WhatsApp hasilnya. Yuk, mari kita semangat bersama-sama. Aduh, dadah.